Hai, semoga hari ini semua baik, sehat dan lancar. Dengan mendengarkan audiobook ini, Anda memanfaatkan waktu dengan bijaksana bersama Soft Skill Upgrade. Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Keberanian untuk Tidak Disukai. Karya Ichiro Kishimi. Buku yang dapat mengubah hidup Anda. Buku ini mendemonstrasikan cara membuka kekuatan dalam diri Anda untuk menjadi orang yang benar-benar Anda inginkan. Menggunakan teori Alfred Adler, salah satu dari 3 raksasa psikologi abad ke-19 bersama Freud dan Jung, ini mengikuti percakapan yang mencerahkan antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Filsuf menjelaskan kepada muridnya bagaimana kita masing-masing mampu menentukan hidup kita sendiri, bebas dari belenggu pengalaman masa lalu, keraguan dan ekspektasi orang lain. Ini adalah cara berpikir yang sangat membebaskan, memungkinkan kita mengembangkan keberanian untuk berubah, dan mengabaikan batasan yang dapat kita dan orang-orang di sekitar kita tempatkan pada diri kita sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, orang mulai lebih fokus pada kesehatan mental, terutama di Barat. Namun, topik ini masih merupakan topik yang kompleks, dan kita masih bergumul dengan banyak intoleransi dan kesalahpahaman. Dalam buku ini, Anda akan belajar lebih banyak tentang cara-cara di mana kita dapat menggunakan teori-teori psikologi Adler dan menerapkannya hari ini. Meskipun berusia lebih dari 1 abad, keyakinan Adler bahwa kita perlu menjadi agen aktif dan mengendalikan hidup kita sama pentingnya dengan sebelumnya. Benarkah masa lalu menentukan masa depan? Jika suatu hari Anda mengetahui bahwa ada seorang yang tinggal di gedung di seberang jalan dan yang menghabiskan seluruh hidupnya tertutup dari dunia luar, Anda mungkin akan sampai pada beberapa kesimpulan alami yang tergesa-gesa. Anda mungkin akan berasumsi bahwa orang yang hidup dalam isolasi telah mengalami banyak trauma yang membentuk seluruh hidupnya. Itu akan menjelaskan mengapa dia tetap dalam keadaan terisolasi itu selama sisa hidupnya. Tapi asumsi seperti ini sebenarnya lahir dari keyakinan kita, bahwa pengalaman masa lalu kita berdampak besar pada perilaku kita di masa depan. Anggapan ini biasanya didasarkan pada konsep populer psikologi manusia yang mengklaim, bahwa segala sesuatu entah bagaimana berakar pada trauma. Contoh bagus dari anggapan seperti itu adalah anak yang diintimidasi di sekolah atau di rumah lalu mentransfer traumanya ke kehidupan dewasanya. Itu juga berlaku sebaliknya. Ketika kita melihat seorang anak yang terlalu manja, kita selalu sampai pada kesimpulan bahwa dia akan menjadi orang dewasa yang mengerikan, tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Cara berpikir seperti ini menunjukkan bahwa semua masalah psikologis kita entah bagaimana berakar dari masa lalu kita. Sebenarnya, jenis pemikiran deterministik ini kurang meyakinkan. Kita semua bebas menentukan masa depan kita sendiri dan melakukan apapun yang kita inginkan. Begitulah cara Alfred Adler, psikolog abad ke-20 dari Austria, memandang jiwa manusia. Menurutnya, kita tidak dipaksa untuk ditentukan oleh trauma masa lalu kita. Lagi pula, tidak semua anak yang telah dilecehkan atau diintimidasi menjadi orang dewasa yang canggung yang tidak dapat berfungsi dalam masyarakat. Teori Adler menunjukkan bahwa mungkin ada penjelasan yang berbeda. Mari kita kembali ke orang yang tidak pernah meninggalkan apartemennya. Bagaimana jika dia memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar karena itulah yang ingin dia lakukan? Kecemasannya mungkin dipicu oleh keinginannya untuk berada di dalam ruangan. Dengan kata lain, masalah psikologis kita tidak tetap, alasan dibaliknya selalu dapat berubah, dan kita selalu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Menolak mengubah cara berpikir. Kita bertemu dengan segala macam tipe karakter yang berbeda di lingkaran sosial kita. Cara termudah untuk membedakannya adalah dengan mengklasifikasikan mereka sebagai pesimis dan optimis. Kita akrab dengan mereka, dan mudah bagi kita untuk berpikir bahwa kepribadian orang tetap dan hanya dapat berfungsi dengan satu atau lain cara. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang ingin kita percayai oleh psikologi tradisional. Tidak masalah jika kita bahagia, ceria, atau murung,
Kita lebih sering yakin bahwa ada sejumlah kategori dan kita semua cocok dengan kategori tertentu. Psikologi Alfred Adler mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Adler menggunakan istilah gaya hidup saat menjelaskan apa yang oleh psikolog tradisional disebut sebagai kepribadian atau karakter. Dengan mengubah terminologi, Adler menyoroti fakta bahwa suasana hati kita tidak tetap dan kita tidak cocok dengan kategori tertentu. Namun, pada kenyataannya, suasana hati kita hanyalah cerminan dari cara kita memandang dunia. Setiap kali kita memiliki pandangan negatif tentang dunia, kita cenderung menjadi pesimis. Menurut teori psikologi Adlerian, kita mulai memilih pandangan dunia dan gaya hidup sekitar usia 10 tahun. Selain itu, keputusan kita hanya didasarkan pada pengalaman hidup kita sebelumnya dan saat ini dan dapat bersifat negatif dan positif. Namun, dalam hal mengubah pandangan dunia kita, memang benar bahwa kita sangat keras kepala dalam membiarkan diri kita melakukannya. Mari kita pikirkan semua orang yang kita kenal yang menghabiskan banyak waktu membicarakan ketidakbahagiaan mereka, dan bagaimana mereka berharap semuanya berbeda. Naluri pertama kita adalah berpikir bahwa mereka ingin hal-hal berubah, padahal kenyataannya, mereka mungkin tidak ingin. Menurut Adler, jika orang-orang yang tidak bahagia ini benar-benar menginginkan perubahan, mereka pasti sudah melakukan sesuatu. Sementara banyak orang menemukan diri mereka dalam situasi yang mereka benci, mereka tidak mengubah apapun karena keakraban membuat mereka nyaman. Perubahan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko itu. Untuk membuat perubahan nyata, seseorang harus siap menghadapi hal yang tidak diketahui dan harus menerima potensi kegagalan. Contoh bagus dari situasi yang disebutkan di atas adalah lajang yang tidak bahagia. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun dan dia berharap memiliki pasangan, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk pergi keluar dan bertemu orang baru. Pada titik ini, bersosialisasi sepertinya merupakan upaya yang besar baginya, jadi bayangkan betapa sulitnya berkencan. Menurut penulis, Lajang menemukan dirinya dalam situasi ini karena dia menjadi sangat nyaman dalam ketidakbahagiaan dan gaya hidupnya yang menyendiri. Lagi pula, lebih mudah menghadapi masalah yang Anda kenal daripada berakhir terluka dalam keadaan yang tidak terduga. Kebencian pada diri sendiri menjauhkan diri dari orang lain. Kita semua memiliki kekurangan dan kita semua suka merengek dan mempermasalahkannya. Kita semua menatap cermin untuk waktu yang lama dan menemukan hal-hal buruk yang tak terbatas tentang diri kita yang tidak kita sukai dan yang membuat kita khawatir. Namun, masalah kita yang sebenarnya bukanlah kita memiliki ketidaksempurnaan kecil ini, tetapi kita mengubahnya menjadi masalah besar yang memengaruhi hidup kita. Penulis sangat akrab dengan masalah ini. Ketika salah satu muridnya memberitahu Kishimi bahwa dia tidak menyukai dirinya sendiri. Penulis terkejut dan bertanya mengapa begitu. Murid itu mengatakan kepadanya, bahwa alasan dia sangat tidak menyukai dirinya sendiri adalah karena dia sangat menyadari kesalahannya. Pandangan siswa itu sangat pesimis dan dia benar-benar kurang percaya diri. Selain itu, ketika datang ke situasi sosial, dia sangat canggung dan sadar diri sehingga dia tidak bisa bertindak secara alami dan merasa tidak diterima ketika dikelilingi oleh orang-orang. Murid Kishimi berpikir, jika saja dia bisa memperbaiki semua kesalahannya, semua masalahnya akan terselesaikan. Dia begitu putus asa sehingga dia bahkan mempertimbangkan untuk mengambil kelas kepercayaan diri. Tetapi Kishimi tidak senang dengan apa yang didengarnya. Jadi dia bertanya kepada siswa tersebut apakah mendiskusikan perasaannya secara terbuka membuatnya merasa baik atau buruk. Murid itu mengatakan kepadanya, bahwa itu membuatnya merasa lebih buruk. Selain itu, dia mengklaim, bahwa dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik mengapa tidak ada yang suka menghabiskan waktu bersamanya, karena dia memiliki begitu banyak kesalahan. Dan saat itulah Kishimi menemukan alasan di balik kebencian diri siswa itu. Sementara dia begitu sibuk menganalisis semua aspek negatif dari kepribadiannya, siswa tersebut berhasil menciptakan alasan yang baik,
untuk membenci dirinya sendiri dan untuk menghindari situasi sosial. Coba renungkan sejenak, ketika orang memilih untuk menyendiri, mereka sering melakukannya karena ingin menghindari disakiti oleh orang lain. Ironisnya, dengan melakukan itu, mereka mungkin tampak sombong dan menyendiri. Tetapi hal-hal tidak harus selalu seperti ini. Orang perlu menerima bahwa pengucilan dan rasa sakit adalah bagian dari kehidupan seperti halnya kebersamaan dan kebahagiaan. Dengan memilih isolasi sebagai mekanisme pertahanan, orang sebenarnya membuat solusi yang salah untuk suatu masalah yang salah diidentifikasi. Masyarakat yang kompetitif dapat merusak. Ketika Anda melihat lebih dekat pada cara dunia kita dibangun, Anda melihat bahwa kita menghabiskan banyak waktu untuk berfokus pada persaingan. Ini adalah cara kita untuk mengukur dan mempromosikan kemajuan. Tapi ada masalah dengan itu. Pola pikir kompetitif dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental orang dan kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Pandangan yang kompetitif mendorong orang untuk menganggap diri mereka sebagai pemenang atau pecundang. Dan tidak mengherankan jika mengetahui bahwa tidak ada yang ingin menjadi pecundang. Akibatnya, ada kecenderungan yang jelas untuk melihat orang lain sebagai ancaman atau sebagai saingan yang menghalangi kesuksesan kita. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa hidup di dunia yang penuh dengan ancaman dan saingan sangatlah menegangkan. Dalam sistem yang didominasi persaingan, orang-orang dengan harga diri rendah dan orang-orang yang cenderung kalah akan menderita. Tetapi pemenang juga tidak akan memiliki kehidupan yang mudah, karena mereka akan selalu merasakan tekanan yang sangat besar untuk mempertahankan posisi kemenangan mereka dan untuk mencapai kesuksesan besar berikutnya. Ini menjelaskan mengapa orang yang sangat produktif dan sangat sukses masih bisa sangat tidak bahagia. Untuk membebaskan diri dari sikap kompetitif yang penuh tekanan ini, kita harus memahami bahwa orang lain bukanlah saingan kita dan mereka tidak menahan kita. Misalnya, mengkhawatirkan penampilan adalah hal yang sangat umum dan sudah terjadi selama ratusan tahun. Kita selalu khawatir tentang cara orang lain melihat kita dan apa yang mereka pikirkan ketika mereka melihat kita. Kadang-kadang, jalan-jalan sederhana dapat memicu perasaan cemas dan membuat kita berpikir bahwa orang yang lewat diam-diam menilai kita. Tentu saja, ini murni omong kosong, karena kebanyakan orang terlalu sibuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan tidak terlalu memperhatikan orang lain. Menciptakan dunia fantasi yang dipenuhi dengan wajah mencemooh dan pikiran yang menghakimi sangatlah mudah. Tetapi penting untuk mengambil waktu sejenak dan mengingat bahwa itu tidak nyata. Ketika kita dapat menyadari bahwa tidak ada yang peduli dengan penampilan kita, tentang cara kita berjalan, atau tentang pilihan hidup kita akhirnya akan mencapai kebebasan. Setelah itu, kita akan dapat melakukan hal-hal yang benar-benar kita inginkan, karena sebenarnya tidak ada, kecuali sikap kita sendiri, yang bertanggung jawab menahan kita. Tak perlu persetujuan orang lain. Terjebak melakukan hal-hal buruk hanya untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain adalah sesuatu yang cukup sering terjadi. Persis seperti itulah intimidasi sekolah bekerja. Orang-orang mengganggu yang lebih lemah, atau kutu buku, mungkin hanya melakukannya karena mereka pikir itu akan membuat mereka terlihat lebih kuat dan membuat pengganggu lain memperhatikan dan menghargai mereka. Tapi ini bukan cara yang baik untuk menjalani hidup Anda. Mencari persetujuan dan konfirmasi dari orang lain dapat membuat hidup Anda sulit dan pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Bayangkan saja Anda memiliki satu rekan kerja yang selalu memungut sampah dan selalu peduli dengan lingkungan. Biasanya, orang ini akan berhenti melakukan hal baik ini begitu dia menyadari bahwa tidak ada yang menghargai usahanya. Selalu mencari persetujuan bisa menjadi dinamika yang berisiko. Mari pikirkan budaya pendidikan kita, yang hampir seluruhnya didasarkan pada konsep penghargaan dan hukuman. Sejak kita kecil, kita diajari bahwa kita akan mendapat hadiah setiap kali kita melakukan sesuatu yang baik, dan kita akan dihukum ketika kita melakukan sesuatu yang buruk. Sayangnya,
Cara berpikir seperti ini bisa sangat merusak dan dapat membuat kita menjadi sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, bagi kita sebagai orang dewasa untuk memotivasi diri kita sendiri tanpa mengetahui bahwa kita akan mendapatkan penghargaan atau hukuman. Dengan menyadari bahwa kita tidak dipaksa untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita dapat memutus siklus ini. Jika Anda termotivasi oleh persetujuan orang lain, maka semua pilihan hidup Anda seperti pekerjaan, pasangan, dan cara Anda membesarkan anak akan didasarkan pada nilai-nilai orang lain. Misalnya, remaja sering ditekan oleh keluarganya untuk memilih profesi tertentu. Ini mungkin berasal dari tradisi keluarga mereka dan nilai serta harapan sosial. Tetapi memberi tekanan pada orang dewasa muda sangat berisiko dan dapat berdampak sangat negatif pada kehidupan mereka. Mereka mungkin berakhir dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mereka dan yang membuat mereka tidak bahagia dan mereka mungkin tidak pernah tahu apa panggilan sejati mereka. Tetapi jika Anda ingin membuat pilihan yang baik untuk Anda harus siap mengecewakan keluarga Anda dan hampir semua orang. Tidak apa-apa jika memilah dan memungut sampah adalah pekerjaan yang memberi Anda lebih banyak kebahagiaan daripada melakukan operasi yang rumit. Anda harus membiarkan hasrat Anda sendiri memandu karir Anda, alih-alih mengkhawatirkan apa yang orang lain ingin Anda lakukan. Jangan mencampuri kehidupan orang lain. Ketika seorang anak mulai mendapat nilai buruk, itu mungkin berarti mereka berhenti peduli dengan sekolah. Kebanyakan orang tua akan bereaksi berlebihan dan secara otomatis menjadi lebih keras terhadap anak, karena mereka berpikir bahwa hanya disiplin yang dapat menyelesaikan masalah. Sayangnya, memberi lebih banyak tekanan pada anak adalah hal yang salah untuk dilakukan dalam keadaan seperti ini. Mencoba memaksa anak untuk mengubah kebiasaannya akan berakibat buruk, terutama jika disiplin digunakan. Itu karena ikut campur dalam kehidupan orang lain bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Faktanya, mengambil tanggung jawab atas tindakan kita dapat memberikan hasil yang jauh lebih baik. Misalnya, jika orang tua mulai menekan anaknya untuk berprestasi lebih baik di sekolah, anak tidak otomatis akan mulai suka belajar. Dia mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik untuk sementara waktu, tetapi dia akan semakin membenci sekolah. Ada garis tipis antara sedikit mencampuri kehidupan seseorang dan mencoba mengambil kendali penuh. Mencoba untuk mengontrol kehidupan seseorang tidak menunjukkan kepedulian, tetapi pada kenyataannya, itu menunjukkan bahwa Anda sedang mencoba untuk mendorong agenda Anda sendiri dan mengharapkan mereka bertindak sesuai dengan minat dan nilai Anda sendiri. Jadi, dalam contoh ini, orang tua mungkin sangat ingin anaknya berprestasi lebih baik di sekolah agar mendapat konfirmasi dari masyarakat bahwa mereka berhasil dalam mengasuh anak. Sebaliknya, orang tua harus mendukung keputusan anak-anak mereka dan membiarkan mereka bebas, sambil juga menunjukkan kepada mereka bahwa orang tua mengutamakan kepentingan mereka. Pola asuh seperti ini memiliki hasil yang jauh lebih baik dan membantu anak-anak menjadi orang dewasa yang matang dan mandiri yang suka belajar dan yang tahu apa hasrat mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, mengenali kapan dan bagaimana Anda ikut campur dalam kehidupan orang lain bisa sangat sulit, terutama karena itu berarti Anda harus menemukan cara baru untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Lagi pula, terkadang kita terbiasa melihat anggota keluarga dan teman terdekat kita sebagai pelengkap diri kita sendiri, lupa bahwa mereka adalah makhluk yang terpisah. Ini berarti bahwa lebih sering, dukungan versi kita sebenarnya bisa menjadi bentuk campur tangan yang egois. Bayangkan pasangan Anda menganggur. Naluri Anda mungkin mulai mencari solusi bagi mereka untuk mencari pekerjaan. Anda bahkan mungkin mendorong mereka untuk melakukan hal-hal tertentu, pergi ke wawancara atau memeriksa surat kabar setiap hari. Sangat penting untuk dipahami bahwa ini bukan dukungan nyata. Yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana berempati dan membantu orang lain tanpa berusaha mengendalikan mereka. Dan itu berarti mencintai dan ada untuk seseorang, meskipun melakukan kesalahan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi pada titik tertentu dalam hidup mereka. Kita adalah bagian dari satu komunitas global.
Selama dekade terakhir, perasaan seperti isolasi dan kesepian menjadi semakin umum. Orang-orang merasa bahwa mereka terputus dari masyarakat, padahal kenyataannya, kita semua adalah bagian dari satu komunitas global yang besar. Menurut Adolf Adler, menjadi bagian dari suatu komunitas sangatlah penting bagi manusia. Ini tidak mengherankan, tetapi Adler mengambil ini lebih jauh dengan menganjurkan gagasan komunitas global. Menurutnya, komunitas tidak terdiri dari orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang berada di lingkungan yang sama, melainkan mencakup semua orang dan segala sesuatu. Mineral, tumbuhan, hewan, atau manusia dan setiap makhluk di seluruh alam semesta. Ide utamanya adalah kita, sebagai manusia, harus mampu menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan menjadi bagian berharga dari komunitas besar ini. Begitu kita menyadari apa peran kita dalam komunitas global ini, kita akan mulai bersikap dan berpikir secara berbeda. Kita akan mulai lebih peduli dengan hal-hal di sekitar kita dan tidak terlalu mengkhawatirkan masalah kecil. Ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah pusat alam semesta dan segala sesuatu tidak berputar di sekitar kita, sikap kita akan berubah menjadi lebih baik dan pandangan dunia kita menjadi lebih positif. Tentu saja, melihat diri kita sebagai protagonis dalam hidup kita sendiri adalah naluri alami. Tetapi ketika kita mulai berpikir bahwa kita lebih besar dari itu, segalanya mulai lepas kendali. Jika kita mulai berpikir bahwa kita adalah keagungan kerajaan dari bentangan kosmik, maka interaksi kita dengan orang lain akan menjadi tidak sehat, negatif, dan kurang timbal balik. Jenis sikap ini, pada gilirannya, akan mengarah pada kehidupan yang frustrasi, karena tidak ada orang yang begitu penting dan ego yang begitu besar hampir tidak mungkin dipuaskan. Itulah mengapa penting untuk mengubah perspektif kita. Memikirkan apa yang dapat diberikan dunia kepada kita bukanlah sikap yang sehat dan ekspektasi ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Di sisi lain, memikirkan semua hal yang dapat kita berikan kepada dunia akan sangat meningkatkan kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Egois dan terobsesi dengan diri sendiri dapat membuat masalah. Menghabiskan waktu memikirkan diri sendiri sebagai korban adalah jebakan yang sangat kita kenal. Lagi pula, meskipun beberapa pertemuan yang tidak disengaja dengan orang-orang yang benar-benar mengerikan, kita harus mengakui bahwa kebanyakan orang yang kita temui cukup baik. Berpikir bahwa kita adalah korban, adalah sikap yang dihasilkan dari terlalu mementingkan diri sendiri dan terlalu terpaku pada diri kita sendiri. Menjadi egois dapat membuat kita kehilangan perspektif dan realitas kita menjadi terdistorsi oleh realitas subjektif yang didominasi oleh kenegatifan dan kesengsaraan. Misalnya, kita mendengar orang mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar." Atau, "Tidak ada yang mencintai saya sepanjang waktu," tetapi kita tahu itu tidak masuk akal. Ketika mereka mengatakan hal-hal ini, orang sebenarnya berfokus pada beberapa peristiwa yang terisolasi dan tidak menyenangkan dan melebih-lebihkan. Pada catatan serupa, orang-orang yang tersandung kata-kata mereka memiliki minat khusus pada teori psikologi Adolf Adler. Menurutnya, kebanyakan dari orang-orang ini akan mulai gagap begitu mereka khawatir dengan cara mereka berbicara. Mungkin ini adalah reaksi yang dimiliki orang ketika mereka merasa dihakimi atau dikritik. Tidak mengherankan, khawatir membuat mereka lebih sulit untuk mengekspresikan diri. Wajar jika orang yang gagap berpikir bahwa hidup mereka akan lebih baik dan lebih mudah jika orang lain lebih baik. Tapi tentu saja, pada kenyataannya, kebanyakan orang agak baik dan tidak akan pernah menggoda seseorang yang gagap. Jadi, berdasarkan teori Adler, solusinya dapat ditemukan dalam perilaku dan perspektif si gagap, karena dia harus berhenti mementingkan diri sendiri dan lebih memperhatikan orang lain. Ada efek negatif lain yang dihasilkan dari obsesi diri. Menggunakan pekerjaan sebagai mekanisme coping dan menjadi pecandu kerja adalah salah satunya. Pikirkan tentang itu. Bekerja adalah cara di mana orang dapat dihormati dan mendapatkan perhatian dan kekaguman. Jadi,
Ketika orang mulai menempatkan pekerjaan mereka di atas semua aspek lain dalam hidup mereka, itu berarti mendapatkan penegasan lebih penting bagi mereka daripada terlibat dan bersosialisasi dengan orang lain. Itu adalah sikap yang sangat egois. Kesimpulan. Setelah mempelajari banyak tentang teori Adolf Adler, sekarang kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Aman untuk mengatakan bahwa jika kita mengejar kebahagiaan, kita perlu membuat perubahan serius dalam cara kita memandang dunia. Pertama, kita harus menjadi lebih mandiri. Kita harus mengabaikan konsep persaingan yang dipaksakan kepada kita oleh masyarakat, dan kita harus berhenti khawatir untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Selain itu, kita perlu mengurangi egosentris dan memahami bahwa kita bukanlah pusat alam semesta, dan belajar bagaimana berkontribusi pada komunitas global. Ini mungkin terdengar seperti hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin. Kita seharusnya tidak merasa terjebak dengan cara tertentu. Sebenarnya, orang selalu dapat mengubah dan mengembangkan kepribadian mereka tergantung pada keyakinan mereka. Namun, ini mungkin cukup berisiko dan kita harus terbuka terhadap kemungkinan terluka dalam prosesnya. Menjadi sukses tidak pernah berada di luar jangkauan, dan dengan belajar bagaimana tidak terlalu memedulikan apa yang dipikirkan orang lain, kita dapat membebaskan diri kita sendiri dan fokus untuk menjadi orang yang lebih baik, terintegrasi ke dalam komunitas global kita. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses.